Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat teman-teman semuanya, serta warga RT dimanapun berada. Izinkan saya mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin jaya. Teman-teman dan sahabat semua, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya, Kang Iis, di channel Inspirasi Kuliner serta Traveling. Dan pada kesempatan kali ini, dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia tercinta, saya akan mengajak teman-teman semua, saudara semua, berkenalan dengan sosok inspirasi di komplek perumahan saya. Nah, beliau banyak sekali ide dan gagasan serta inspirasi yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang, yaitu terkait pengelolaan budidaya ikan di kolam terpal, dan juga ada terkait hidroponik. Nah, pada edisi video kali ini saya akan mengajak teman-teman saudara semuanya untuk mewawancarai beliau, namanya lengkapnya Pak Reddy Taufik Saleh, terkait budidaya kolam ikan nila di kolam terpal ini. Ya, kita akan tanya terkait bagaimana cara untuk tentunya merawat ya ikannya tersebut, kemudian bagaimana mekanisme dari mungkin rencana ke depan ya, apakah terkait mungkin ikan tersebut akan dipasarkan atau bagaimana, kita akan ikuti sama-sama. Oke. Assalamualaikum Pak Reddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona. Corona. Merdeka. Teman-teman. Merdeka. Nah, ini Pak Reddy Taufik. Nah, beliau yang saya tadi awal sampaikan bahwa sosok yang penuh inspirasi, ya, terutama terhadap lingkungan di sektor perumahan. Kerja bakti nomor 1. Selalu tampil. Bersihin sungai hobi. Nah, kemudian terkait masalah budidaya, memang beliau hobinya. Oke, seperti yang saya sampaikan bahwa ini di belakang ada kolam ikan, kolam terpal yang sudah dibudidayakan. Berapa lama Pak Reddy? Ini kalau ikan belum lama sih, baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Tetapi dengan konteks baru 2 bulan ini, kira-kira sudah pernah panen belum? Betul nggak? Kalau panen sih parsial ya, karena memang kemarin itu benihnya itu ada yang kecil gitu ya, ada yang besar, jadi nggak semuanya rata. Jadi kan pertama kita coba dulu sekitar 10 yang agak besaran, terus ternyata bagus. Akhirnya ya udah kita beli yang sekitar sekitar 100 bening yang besar ya, besar ibu jari lah ya. Sebesar ibu jari. 2 bulan lalu ya, sekarang alhamdulillah udah besar 3 jarian lebih lah. Oke. Tentunya kenapa Pak Reddy tertarik terhadap budidaya ikan nila ya di terpal ini? Karena memang ini saya sudah berada di atas nih, di atas rumah beliau nih. Coba lihat. Nah, ini lantai 3 rumah Pak Reddy ini. Lantai 3 rumah Pak Reddy ini sengaja, rupanya saya tadinya mengira bahwa akan dibuatkan bangunan lagi ya, tapi sangat inspirasi, rupanya bangunan lantai 3 ini dibuat untuk budidaya ikan ya. Nah, awal ketertarikannya itu seperti apa Pak? Sudah punya rencana memang sudah punya rencana, karena memang dari kampung gitu ya, yang biasa di belakang rumah itu ada kolam ya, gitu, kemudian kebun gitu ya. Jadi ketika bangun, wah saya mau bikin kebun di atas kayaknya bagus. Ya, apalagi dengan iklim sekarang yang panas gitu ya, penghijauan di atas rumah itu udah paling bagus lah gitu ya. Betul. Nah, kemudian saya berpikir awalnya memang belum budidaya ikan sebetulnya. Awalnya memang hidroponik. Hidroponik, kemudian alhamdulillah kalau hidroponik udah sekitar 3 tahun 4 tahunan saya jalanin, dan memang belum masuk ke dunia bisnis. Hanya sekedar hobi, kemudian ya hasil kita bagi-bagi ke tetangga dulu. Saya mau melihat bagaimana sih konsepnya dari awal itu. Kemudian dari hidroponik yang pertama, ini yang pertama nih. Itu yang pertama ya, hidroponik ini yang pertama. Kemudian saya buat lagi instalasi yang kedua ini.
Nah, setelah instalasi kedua ini saya berpikir loh kok di bawahnya agak kosong gitu. Oke. Di bawahnya agak kosong, sudah deh saya buat kolam ikan. Kemudian saya coba browsing gimana sih konsep bikin ikan terpal gitu ya, budidaya ikan terpal. Akhirnya saya coba buat sendiri di sini gitu ya. Buat sendiri, akhirnya ya udah adalah ini gitu. Sumber air dari rumah ya, dari air tanah. Iya, sumber airnya dari tanah. Wah, ini yang tersedia untuk budidaya ikannya apa aja Pak ini? Sebetulnya untuk budidaya ikan banyak ya. Ada ikan nila, ikan gurame, ikan mas, yang macam-macam lah. Cuman ke pilihan pertama memang saya jatuhkan ke ikan nila terlebih dahulu, karena ikan nila itu terkenal dengan kuat ya. Gitu. Di segi alam atau suhu seperti apapun dia agak sedikit kuat dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya. Agak sedikit kuat dibanding ikan lainnya. Betul. Bisa dilihatkan coba. Kemudian Ikannya itu banyak banget tuh jenis apa untuk ikan nilanya. Nah, tapi nila ini sebenarnya identik dengan warna merah atau ada hitam, ada merah. Sama sih ada. Sama ya, macam-macam. Saya waktu kecil dulu di kampung ya, kalau kita bicara ikan nila itu seolah-olah merah itu. Ya. Padahal sebenarnya warna hitam juga ada ya. Iya, cuma mirip ikan mas. Mirip ikan mujair sebetulnya. Malah ikan mujair. Ya? Mirip seperti ikan mujair. Nah, bisa tahu terkait kenapa ikan nila itu lebih kuat, kemudian ikan yang lainnya mungkin kurang, itu terkait apanya? Apakah terkait mungkin air ya, dalam konteks misalkan air ini kan tidak terlalu besar nih. Betul. Air yang sedikit misalnya, atau mungkin dari sisi ininya ya, kandungan ya, misalnya apakah kalau di empang itu tentunya mungkin ada lumpur, betul ya kan, dan lain-lainnya. Airnya juga jalan terus. Airnya jalan betul, gitu, ya. Itu bagaimana? Ya, kalau ikan ini kan sebetulnya ini kan ikan kampung juga sebetulnya, ikan kampung ya. Nah. Jadi ikan liar juga bisa kan gitu sebetulnya. Nah, ini karena dia biasa hidup dengan aliran yang kuat, aliran yang tenang gitu ya. Kalau saya browsing itu kenapa ikan ini lebih kuat gitu, dan lebih kuat dari penyebaran penyakit juga. Jadi kalau misalkan satu kena penyakit, hanya ikan satu itu aja yang selama 2 bulan ini, karena beberapa ada yang kena penyakit kemudian alhamdulillah tidak menyebar ke ikan-ikan yang lainnya. Gitu. Menarik pemirsa terkait masalah penyakit pada ikan. Nah, penyakit pada ikan ini seperti apa dominan yang membuat penyakit itu apa? Kandungan airnya ya. Airnya misalkan ini airnya kan jalan terus nih ya. Karena airnya, kalau misalnya airnya terlalu tenang, kemudian air tidak jalan nih, ada sirkulasinya, itu penyakitnya banyak. Oh gitu ya. Yang terjadi terhadap ikan apa? Jadi banyak kutu atau bukan kutu seperti jadi sisiknya pada mengelupas gitu. Terus ada juga yang matanya keluar. Seperti kayak ada luka di badannya juga ada gitu. Ada yang seperti itu. Ya itu saya sering kali pernah lihat ya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Redi, beliau IT sebenarnya. Sama seperti yang waktu pekan lalu saya wawancarai ya, Pak Afif juga seorang ahli IT. Nah, beliau juga IT. Rupanya orang-orang IT ini banyak inovasinya ya. Wah, jadi karena mungkin keseringan browsing akhirnya muncul ide-ide, gagasan, hobi dan lain-lain. Ya, betul. Ya, di samping tadi yang beliau bilang bahwa beliau berasal dari kampung sama kayak saya. Yang di kampung kan gitu, belakang ya kolam, terus kebun gitu. Jadi kebiasaan lama itu memang susah dihilangkan. Oke, untuk makanan ikan sendiri apa kalau untuk yang ini? Kalau ini sih pelet biasanya. Pelet. Cuman kalau misalkan ini hidroponik sedang ada nih, jadi hidroponik yang kecil-kecil gitu ya, atau misalkan yang udah mau sedikit layu, itu saya kasih, itu dia mau. Oke. Mau ya? Mau. Mungkin tolong bisa dilihatkan ini di sini. Nah, Pak Redi menyusun itu dari sana ya. Ada aliran air, kemudian ada batu-batu ya, Pak. Sejenis batu-batu kali ini. Iya. Batu-batu kali. Terus kemudian ini apa nih? Itu biobol namanya. Biobol nih. Ada maksud terkait ini? Biobol itu sebetulnya untuk pengikat pengikat ini kan lumut-lumut yang ada lumut-lumutnya gitu ya. Sebagai penyaring juga nih. Gitu. Sebagai penyaring ya? Iya, sebagai penyaring. Jadi penyaring terhadap mungkin dari sisi kotoran air itu ya. Bukannya ikan
bisa ini cukup cukup ini apa namanya kuat terhadap kotoran. Betul, cuman kan kalau terlalu kotor juga dia mabuk juga. Mabuk juga ya? Iya. Mabuk juga. Dalam sehari itu untuk memberikan makanan ikannya berapa pakan ikan? Biasanya sih kalau ini tuh normalnya tuh paling pagi sama sore gitu ya. Karena sekarang WFH gitu ya. Kadang kalau istirahat jam 12 gitu ya, selesai sholat kadang kesini naik dimakan. Oh gitu. Oke. Rupanya WFH ini banyak sekali memberikan dampak terhadap perekonomian nasional kita. Akan tetapi banyak juga terkait individu itu memberikan akhirnya semacam gagasan atau ide atau inovasi ya. Banyak yang budidaya ikan, ya kan, ikan hias, kemudian ikan seperti ini, pengelolaan hidroponik dan lain-lain. Nah, tinggal pertanyaannya teman-teman dan saudara kira-kira apa gitu loh, hobi yang positif yang bisa mendukung waktu dalam kondisi seperti ini, dan tentunya mungkin juga bisa berdampak positif. Sudah banyak yang sudah ditanyakan dari saya kepada Pak Reddy ya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan pemirsa yang ada, dan saya yakin bermanfaat ya bagi yang hobi ikan terutama. Nah, pertanyaan terakhir, misalnya nih ini Pak Reddy mengembangkan lagi, ini kurang nih rupanya lahannya segini, pengen lagi misalnya ini ditambah bibit ikannya, kemudian ada lagi lahan di sini ditambah lagi bibit ikan, jadi banyak gitu ya. Ketika sudah seperti itu, apakah rencananya akan mungkin dijual ke minimal ke sekitar tetangga di kompleks perumahan atau ke pasar misalnya ya, di tempat-tempat tukang-tukang penjual ikan ya untuk dikonsumsi? Menurut Pak Reddy gimana? Rencana ke depan memang lahan yang agak sini itu memang mau dibuat juga nih. Jadi model seperti ini saya akan buat juga nih, agak diperbesar. Ada kemungkinan bawahnya juga ada kolam juga. Nah, kedepannya memang kalau untuk segi bisnis mungkin saya tidak terlalu terpikir dulu ke sana. Kemungkinan sih dikonsumsi sendiri, mandiri, kemudian nanti paling ya tetangga-tetangga gitu ya. Karena kalau untuk dijual dengan lahan seperti ini sebenarnya kalau bisnis belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ ya. Cuman kalau misalkan di hidroponiknya untuk berpikir karena udah 3 tahun ya. Itu untuk kedepannya sih memang di hidroponik yang akan saya galakan. Ya, di samping kan di RT juga kita sudah membangun beberapa, kalau bisa lihat di sana ada juga tuh ada ya di lapangan sana ya. Instalasi hidroponik ya gitu. Tapi kalau untuk ikan sendiri sih sebetulnya untuk bisnis ke depan masih belum ya. Masih belum, hanya untuk konsumsi sendiri dan paling dibagikan dengan tetangga sekitar aja yang membutuhkan. Wah, itu luar biasa. Itu salah satu, pertama ikan ini kan memiliki kandungan gizi yang sangat luar biasa. Itu yang paling kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, Pak Reddy selain untuk konsumsi sendiri, rupanya akan dibagikan ke tetangga. Mungkin saya juga nanti kebagian. Ini luar biasa. Ini ada apa namanya maksud mulia ya, istilahnya supaya menikmati hasil panennya ya. Mudah-mudahan lancar selalu, mendapatkan berkah tentunya. Oke, Pak Reddy terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Pemirsa dan teman-teman semuanya, mengisi kemerdekaan negara kita tercinta tidak harus dengan kita terjun ke dunia politik saja atau maju, maksudnya ikut serta di dalam pemerintahan, tetapi dengan hobi-hobi yang positif, dengan hobi-hobi yang bisa membuat banyak manfaat bagi orang banyak, seperti memberikan manfaat bagi orang banyak seperti Pak Reddy lakukan, budidaya ikan ya. Dan tentunya ada nanti rencana hidroponik akan lebih dikembangkan. Ini adalah hobi yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat positif dan inspirasi yang buat kita semua. Tentunya untuk masalah hobi yang akan berdampak positif bagi banyak orang, itu silahkan kembali kepada teman-teman. Teman-teman memiliki passion apa, teman-teman memiliki mungkin lebih minatnya kemana, ya asal itu positif dan tentunya bermanfaat, silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton channel saya, dan jangan lupa ya, Anda selalu jaga kesehatan ya, lakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesiaku.
merdeka.